7 pemain kesayangan Sintayong yang diprediksi absen perkuat timnas Indonesia di piala terakbar dan termegah di dunia, yaitu AFF 2024. Pelatih Bristol Rovers bingung dengan Elkan Bagot karena hal ini. 3 calon kiper timnas Indonesia yang memiliki kualitas jempolan. Malaysia sindir timnas Indonesia karena suatu fakta ini. Selengkapnya hanya di Region Champion. Sebelum kita lanjut ke beritanya, ada baiknya teman-teman untuk memberikan like-nya ke video ini, karena like itu gratis. Terima kasih. Melihat gelagat yang ada, Sintayong kemungkinan mendapatkan perpanjangan kontrak dari PSSI hingga 2027. Sekalipun timnas Indonesia U23 gagal lolos ke perempat final Piala Asia U23. Dan Mimin pun sangat setuju dengan hal ini, karena dengan kualitas yang bagus yang dimiliki timnas Indonesia saat ini di bawah kepelatihan Sintayong. Sayangnya Sintayong diprediksi tak akan bisa memanggil 7 pemain andalannya yang berlaga di Piala Asia 2024 untuk ambil bagian di Piala AFF 2024, mengingat ajang 2 tahunan itu tak masuk dalam agenda FIFA. Diperkirakan hanya pemain yang bermain di luar negeri yang mentas di Asia seperti Pratama Arhan, Asnawi Mangkualam, dan Jordi Amat yang dapat mentas di Piala AFF 2024, dan ada beberapa pemain yang absen di Piala AFF 2024. Yang pertama ada Elkan Bagot. Jika Elkan Bagot masih berkarir di Inggris pada Desember 2024, back 196 cm itu tidak akan bisa ambil bagian di Piala AFF 2024. Sebab Desember dan Januari merupakan periode festival yang dimana klub-klub Inggris memainkan pertandingan lebih banyak ketimbang bulan yang lainnya. Kedua, Justin Hubner diprediksi sudah mencatatkan debut bersama tim senior Wolves sebelum timnas Indonesia ambil bagian di Piala AFF 2024. Namun sama seperti Elkan Bagot, klub-klub Inggris seperti Wolves juga akan menjalani periode sibuk pada Desember hingga Januari. Ketiga, Sandy Walsh. Liga Belgia memang biasanya libur hampir 1 bulan di akhir Desember sampai pertengahan Januari. Namun tak ada jaminan Sandy Walsh bakal dilepas oleh klubnya ke Piala AFF 2024. Sebab biasanya klub hanya memberikan jatah libur beberapa hari kepada sang pemain. Setelah itu, klub langsung intens berlatih setelah menjalani libur musim dingin yang singkat. Kasus yang sama seperti Sandy Walsh juga dialami Sean Patinama, sebab per 2 Februari 2024 Sean Patinama bergabung dengan klub Liga 1 Belgia, KS Upin. Ivar Jenner memang berstatus sebagai Jong Utrecht, namun gelandang 188 cm ini beberapa kali disertakan bersama tim senior FC Utrecht. Sama seperti di Belgia, Liga Belanda biasanya libur hampir 1 bulan dari akhir Desember sampai pertengahan Januari. Namun si pemain hanya diberi jatah liburan singkat, sehingga kecil kemungkinan Ivar Jenner ambil bagian di Piala AFF nanti. Selanjutnya ada Rafael Struijk yang mana mentas di Liga 2 bersama ADO Den Haag. Hal ini sangat sulit melihat penyerang 20 tahun ini ambil bagian di Piala AFF 2024. Yang terakhir ada Marcelino Ferdinand. Klub Marcelino Ferdinand dalam trek tepat untuk promosi ke kasta teratas Liga Belgia musim depan. Hingga pekan ke-20 Liga Belgia musim 2023-2024, klub itu duduk di puncak klasemen dengan 38 angka, unggul 2 poin dari pesaingnya di posisi kedua. Jika saja klub Marcelino Ferdinand promosi ke Liga 1 Belgia musim depan, otomatis nasib Marcelino Ferdinand sama seperti Sandy Walsh dan juga Sean Patinama. Lantas bagaimana jika klubnya tetap di Liga 2? Jawabannya juga sama, mengingat jadwal musim reguler Liga 1 dan Liga 2 Belgia sama persis. Tentu harapan sekalipun tanpa nama-nama di atas, timnas Indonesia tetap bisa meraih trofi di akhir turnamen. Pelatih Bristol Rovers, Matt Taylor, mengaku bingung dengan Elkan Bagot yang lebih banyak tampil bersama timnas Indonesia dibandingkan Everton. Meski sering dipinjamkan ke klub lain, tetapi ia menilai Elkan Bagot tetap memiliki kualitas yang bagus. Everton resmi melepaskan Elkan Bagot pada bursa transfer Januari 2024 ke Bristol Rovers. Namun detraktor bos julukan Everton melepas pemain berusia 21 tahun itu dengan status pinjaman hingga akhir musim ke klub kasta ketiga Liga Inggris. Keputusan tersebut diambil setelah Elkan Bagot kesulitan mendapatkan menit bermain bersama Everton pada musim 2023-2024 karena ia baru tampil selama 300 menit di Piala Liga Inggris dan menyumbangkan 1 gol. Sementara Matt Taylor mengaku aneh melihat statistik dari Elkan Bagot, sebab pemain bertinggi 191 cm itu lebih banyak mendapatkan menit bermain bersama timnas Indonesia dibandingkan klubnya yang lalu. Meski sering dipinjamkan Everton ke klub lain, Matt Taylor mengakui Elkan Bagot memiliki kualitas yang bagus.
Sebanyak 3 calon kiper timnas Indonesia yang memiliki tinggi lebih dari 191 cm akan bergabung dengan timnas Indonesia. Timnas Indonesia saat ini memiliki kiper jempolan seperti Hernando Ari. Di level Asia Tenggara kualitasnya begitu jempolan, namun ketika tampil di Piala Asia 2023 dan dipertemukan dengan tim-tim kuat macam Australia, Jepang, dan juga Irak, Hernando Ari kesulitan mengalau serangan yang dilepaskan oleh pemain lawan. Karena itu PSSI dikabarkan sedang mendekati sejumlah pemain keturunan yang nantinya bakal dinaturalisasi menjadi warga negara. Pertama, Margono sedang berupaya mendapatkan kembali kewarganegaraan Indonesia yang sempat dipegangnya. Beredar kabar kiper Panathinaikos ini bakal mendapatkan paspor Indonesia pada Januari 2024. Tapi sampai saat ini belum terlaksana juga. Dari 7 penampilan kiper bertinggi badan 191 cm ini, kemasukan 10 gol dari 7 penampilannya. Daniel Klein berstatus kiper klub Liga 1 Jerman. Per musim ini, kiper bertinggi badan 191 cm ini dipinjamkan ke klub kasta ketiga Liga Jerman. Kabarnya PSSI melalui Ferry Bahdim sudah mendekati kiper 22 tahun ini. Ia pun mengaku siap membela timnas Indonesia. Martin Paes yang paling berpengalaman, kiper bertinggi badan 192 cm ini pernah memperkuat FC Utrecht dan timnas Belanda U21. Saat ini Martin Paes berstatus kiper andalan klub Liga Amerika Serikat, FC Dallas. Beberapa kali saat berduel dengan Inter Miami, Martin Paes menggagalkan sepakan Lionel Messi. Martin Paes saat ini tengah menjalani proses naturalisasi menjadi WNI. Ia diharapkan memegang paspor WNI pada Maret 2024 atau sebelum laga timnas Indonesia versus Vietnam digelar. Malaysia sindir timnas Indonesia setelah Yordania dan Korea Selatan lolos semifinal Piala Asia 2023. Menurut mereka, lolosnya Yordania dan Korea Selatan ke babak semifinal membuktikan bahwa timnas Malaysia memang bergabung di grup yang sangat sulit. Ya, 2 tiket ke babak semifinal sudah dipastikan milik Yordania dan juga Korea Selatan. Yordania lebih dahulu menembus babak semifinal usai mengalahkan Tajikistan dengan skor tipis 1-0. Sementara Korea Selatan mereka harus bersusah payah untuk mengalahkan Australia di babak semifinal. Harus tertinggal lebih dahulu dengan skor 1-0. Song Heung-min CS bisa bangkit dan berbalik unggul 2-1 usai bertanding hingga extra time. Di babak semifinal, Korea Selatan pun akan berhadapan dengan Yordania. Di laga itu akan digelar pada 6 Februari 2024. Pertemuan Korea Selatan dengan Yordania di semifinal 2023 pun menjadi sorotan masyarakat Malaysia. Mereka menyebut hal ini menjadi bukti bahwa Malaysia tergabung di grup yang sangat sulit. Diketahui Korea Selatan dan Yordania sebelumnya memang tergabung di grup yang sama, yaitu E. Selain 2 tim itu, ada juga Malaysia dan juga Bahrain. Di babak penyisihan grup, pertemuan Korea Selatan dengan Yordania pun sangat sulit. Laga harus berakhir tanpa pemenang dengan skor 2 sama, terus terjaga hingga akhir pertandingan. Usai melihat Korea Selatan dan Yordania berhasil lolos ke semifinal Piala Asia 2023, publik Malaysia bak menganggap wajar kegagalan Harimau Malaya. Sebab tim yang dihadapi memang sulit. Dalam menyoroti hal ini, timnas Indonesia pun turut kena sindir. Skuad Garuda yang berhasil lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023 dinilai wajar bisa mencapai hal itu karena berada di grup yang paling mudah. Hal itu dibuktikan dari sudah banyaknya tim dari grup D yang sudah tersisih di fase gugur.